Halo, jumpa lagi dengan saya Ati Juan. Sahabat Ati Juan di mana saja berada, kali ini kita akan membahas di part 2 tentang prakarya untuk guru SMA SMK seleksi tahap 2 PPK P3K guru yang soalnya sering muncul. Kita mulai lanjut nomor 6. Analisis kelayakan finansial merupakan landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Kebutuhan finansial dan pengembalian atau return bisa sangat berbeda tergantung pada pemilihan alternatif. Langkah dasar alternatif dalam kelayakan usaha adalah A. Penentuan kebutuhan finansial total dan penentuan sumber daya finansial yang tersedia. B. Sumber daya manusia dan material. C. Kebutuhan dasar produk dan biaya lain-lain. D. Analisis total dan evaluasi hasil. Jawabannya ada pada option A. Penentuan kebutuhan finansial total dan kebutuhan biaya lain-lain. Nomor 7. Perencanaan produksi kerajinan dapat dilakukan melalui beberapa sumber daya, yaitu A. Money, material, mesin, method, dan market. B. Woman, method, market, prosedur. C. Woman, material, dan method. D. Mesin, produk, dan produce. Jadi di dalam sumber daya itu baik kerajinan, budidaya, rekayasa maupun pengolahan, 6 sumber daya yang menjadi pilar utama itu adalah 6M yang dimulai dari money, material, mesin, method, dan market. 6 sumber daya ini harus terpenuhi dalam satu kali produksi produk. Next, nomor 8, proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan ataupun swasta, usaha sipil maupun militer, atau usaha besar maupun kecil, merupakan definisi administrasi menurut A. Profesor Dr. Cipto Mangunkusumo. B. Profesor Dr. S. Praoji Atmosudirjo, SH. C. Profesor Dr. Pranata Adiaksa, SH. D. Profesor Dr. Alam Hermasya, SE. Nah, definisi administrasi ini adalah menurut Profesor Dr. S. Praoji Atmosudirjo, SH. Kita lanjut ke nomor 9. Pada nomor 9, poin pertama, mempermudah permohonan surat izin usaha perdagangan. Yang kedua, sarana untuk meminta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami penggusuran. Poin ketiga, jaminan perlindungan keamanan. Poin keempat, jaminan pinjaman modal di bank. 5. Jaminan hari tua. 6. Jaminan kematian. Yang merupakan fungsi dari surat izin gangguan atau HO dan surat izin tempat usaha atau situ adalah titik-titik. A. Nomor 1, 2, 5, dan 6. B. Nomor 1, 3, 4, dan 6. C. Nomor 1, 2, 3, dan 4. D. Nomor 2, 3, 4, dan 5. Jadi yang merupakan fungsi dari surat izin gangguan dan surat izin tempat usaha adalah nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 10. Surat yang digunakan dalam kegiatan usaha disebut surat niaga. Surat niaga berisi tentang pengutaraan masalah secara jelas dengan tetap memberikan sikap ramah,
sopan dan simpatik. Yang merupakan jenis surat niaga adalah A. Surat permintaan penawaran, B. Surat permintaan penawaran, kemudian surat pemesanan, yang ketiga surat pengiriman barang, 4 surat pengaduan, 5 surat pembatalan pengiriman barang. Yang B. Surat pemesanan, surat pembatalan, surat transaksi. C. Surat pengiriman barang, surat penerimaan barang, dan surat pembatalan transaksi. D. Surat pengaduan, helpdesk, dan permintaan penawaran. Jawabannya pada opsi A. Nomor 11. Dalam pencatatan transaksi barang dan jasa terdapat bukti transaksi keuangan, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Yang termasuk dalam bukti transaksi ekstern adalah A. Faktur, kwitansi, nota, kas masuk, dan kas keluar. B. Kas masuk, cek, kwitansi, nota debit, dan nota kredit. C. Cek, kwitansi, nota bon, dan nota debit. D. Faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, dan cek. Jawabannya ada pada opsi D, yaitu faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, dan cek. Nomor 12. Transaksi keuangan dicatat dalam laporan keuangan yang disusun secara berkala. Berdasarkan standar akuntansi keuangan tahun 2007, laporan keuangan terbagi menjadi A. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. B. Laporan akuntansi, laporan laba rugi, dan perubahan modal. C. Laporan keuangan, laporan neraca, dan laporan arus kas. D. Laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan akuntabel. Jawabannya ada pada opsi A, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Karena keempat laporan ini mencatat tentang keluar masuknya uang dalam satu periode akuntansi. Mulai dari perencanaan, kemudian produksi, sampai pada terakhir pada penjualan, semua transaksi keuangan itu dicatat dalam keempat laporan ini. Sehingga empat laporan ini harus benar-benar dikendalikan oleh pihak manajemen sehingga keuangannya tetap stabil. Jadi di laporan-laporan ini catatannya secara rinci akan diuraikan, nanti akan saya uraikan pada part 3. Nomor 13. Menjual produk dengan harga mahal akan berisiko produk tidak laku dijual. Untuk menentukan harga jual harus disesuaikan dengan target pasar, segmen pasar, dan posisi produk di pasar. Penentuan harga jual produk dapat ditentukan melalui 3 cara, yaitu A. Market based price, B. Cost based price, A. Market based price, yang kedua cost based price, yang ketiga break even point based price. Option B. Market price, selling price, variable cost, break even point, best price. C. Selling price, mystery shopper, dan variable cost. D. Market best price, mystery shopping, dan marketplace. Jawabannya ada di A. Market best price, cost best price, dan break even point best price. Nomor 14. Suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengkomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya merupakan definisi dari titik-titik. A. Dari promosi, B. Pajak,
C. Seni menjual. D. Harga jual. Jawabannya ada pada promosi. Jadi kita tahu bersama bahwa promosi adalah salah satu cara atau strategi mengkomunikasikan produk kita kepada khalayak atau mengenalkan produk kita kepada pasar, kepada konsumen, kemudian atau mempopulerkan produk kita kepada masyarakat umum sehingga produk kita boleh laku terjual. Nomor 15. Unsur ergonomis karya kerajinan selalu dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaan. Unsur ergonomis karya kerajinan dapat berupa A. Security, comfortable, dan flexibility. B. Comfortable, portable, dan flexibility. C. Aesthetic, security, dan craftsmanship. D. Unity, harmoni, dan estetik. Jadi di dalam suatu karya kerajinan itu ada dua unsur, yaitu ergonomis dan estetik. Namun di unsur ergonomis itu dapat berupa ada pada opsi A. Security, comfortable, dan flexibility. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.